kita akan memasuki poin-poinnya ya. Jadi yang pertama kaitannya dengan wudhu. Jelas ini nanti di poin ini akan lebih banyak kita yaitu praktek ya. Karena kalau nggak dipraktekkan nanti juga saya juga nggak tahu teman satu dengan yang lain nggak tahu ini benar nggak yang kita lakukan. Jangan sampai kita beranggapan benar tetapi ternyata begitu praktek nggak pas ya. Baik. Buku ini nanti Ibu bisa baca yang kalau mungkin sudah sebelumnya sudah membaca nanti boleh langsung poin-poinnya ditanyakan ya. Buku ini bagus sekali meneladani sholat dan wudhu Nabi SAW. Ibu perhatikan terlebih dulu begini. Saya ingin sedikit tambahkan yang kaitan dengan ilmu. Jangankan masalah ibadah, masalah dunia saja Bu harus pakai ilmu. Gak pakai ilmu ya masalah. Ini contoh yang paling gampang. Ada seorang anak gadis dimanja-manja dia sama orang tuanya, mungkin anak orang kaya. Terus dia nggak ngerti masak nggak ngerti dia. Dan dia menikah. Nah, ketika menikah, kemudian dia ikut suaminya. Pas bulan Ramadan. Nah, suaminya bilang begini, sayang, aku ingin banget lo merasakan masakanmu. Tolong dong please, buatin aku masakan. Ya mas, emang mau dipingin masakin apa? Enggak, aku pingin dia merasakan masakanmu. Tolong dong buatin kolak biji salak. Ya mas, katanya. Pagi itu suaminya pergi kerja, entah ke kantor, entah ke pabrik, entah ke PT, entah ke warung, pokoknya dia pergi kerja. Istrinya pergi ke pasar beli salak dia. Karena permintaan suaminya tadi buatin kolak biji salak. Dimasaklah, dikupaslah salak tadi, dimasaklah dari jam 2 sampai jam 5 coba Masya Allah. Setiap air habis ditambah, setiap air habis ditambah, setiap air. Udah jam 5 lelah juga di akhirnya. Akhirnya apa? Yang terakhir udah bener sih. Pakai santan, pakai vanili, pakai pandan, pakai gula pasir, gula Jawa, sedikit garamnya. Udah dimatikan. Suaminya datang. Menjelang maghrib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana sayang? Pesananku udah matang. Ya udah dari tadi lagi. Ya udah kita siap-siap. Akhirnya akhirnya Bu, ini cerita zaman dulu ya, jadul anggaplah begitu. Duduklah suami istri sambil lihat televisi, ceramah, ya kultum nunggu azan maghrib. Pas Allahu Akbar, listriknya mati. Akhirnya Bu, si suami tadi karena sudah azan, dia ambil itu kolaknya tadi, kolak biji salak tadi. Dia terkejut itu. Apa ini sayang? Sayang, itu kolak biji salak permintaanmu. Katanya gitu. Pertanyaan saya Bu, ini istrinya salah nggak? Nggak salah tapi kebangetan ya. Nah, artinya ini contoh yang sepele masalah yang seperti ini saja harus ngerti ilmunya. Oh, ternyata kolak biji salak itu hanya sekedar nama, bukan bijinya. Gitu ya. Baik. Sekarang kita awali dari kaitannya wudhu. Ya, karena ini ada 2 poin, yaitu yang pertama adalah kaitannya dengan wudhu. Ya. Ibu perlu perhatikan, saya mungkin pada poin-poin intinya saja ya. Nanti kita akan discuss lebih banyak gitu ya. Kalau secara umum tadi kan Rasul menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, Ibu perhatikan, ketika itu ada sahabat Nabi, sahabat loh Bu. Sholat begitu, assalamualaikum, assalamualaikum. Berarti ini sholat sunnah, mungkin belum sholat wajib ya. Karena kalau sholat wajib kan berjamaah dengan Rasul. Apa kata Nabi? Ulangi sholatmu. Belum, dia langsung berdiri aja. Allahu Akbar. Ulangi sholatmu. Allahu Akbar, ulangi sholatmu. Ya Rasul, ini gimana sih maksudnya? Tadi saya salah, kemudian saya suruh ngulangi. Begitu saya takbir, suruh ngulangin lagi. Saya takbir lagi, suruh mengulangi sih. Nah, inilah makanya kalau mendengarkan sesuatu itu coba harus tuntas dulu. Tanya pun harus jelas dulu. Kalau dia tadi tanya, Rasul, di mana letak salah saya? Mungkin dia nggak perlu mengulang-ulangi. Ya. Oh, dia langsung bereaksi, langsung Allahu Akbar. Ulangi. Apa kata Nabi? Tuh, coba perhatikan.
mata kakimu kena air nggak? Setelah dilihat ternyata tidak kena air. Kan nampaknya sepele kan? Ya, ternyata ini menyebabkan adalah sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam masalah wudhu pun harus benar. Ya, nah ini yang menjadi dasar kita. Oh berarti itu wudhu yang benar. Nanti kita prakteknya kita. Sekarang saya ingin terangkan dulu secara ilmunya. Nah ibu, ketika kita bicara wudhu, tadi salah satu yang menguatkan sejak itulah sahabat Nabi berhati-hati betul ketika dalam masalah wudhu, karena khawatir nggak diterima nanti sholatnya. Jadi walaupun sholat beribu-ribu tahun, beribu-ribu rakaat, beratus-ratus rakaat, tapi wudhunya nggak benar kok, ya bisa menyebabkan tidak diterima sholatnya. Kemudian yang kedua, pastikan ketika kita mau berwudu, jelas niat kita adalah untuk sholat, ya, untuk sholat, untuk wudu, karena syaratnya sholat itu adalah yaitu kita berwudu lebih dulu. Niat tidak harus dilafadzkan nawaitu wudu'ah, ya. Kita malah gara-gara itu karena nggak hafal, nggak jadi kenapa kamu nggak sholat? Wong aku doanya niat wudunya aja nggak bisa kok, malah nggak sholat nanti tidak begitu. Maka niat itu cukup dalam hati saja cukup dan itu otomatis saja. Karena para ulama mensepakati an-niyah laisa fil lafadz walakin fil qalb. Niat itu tidak di dalam ucapan, tidak dalam lidah, tapi dalam hati, dalam qalbunya. Setelah niatnya apa? Ya tadi, niatnya harus untuk wudu atau untuk ibadah sholat. Kemudian yang kedua pastikan adalah, nah ini sudah begitu masuk ke wudu, pastikan tadi kita melafaz bismillah, ya, lafaznya nggak usah bismillahirrahmanirrahim, tapi lafaznya dicontohkan memang bismillah, ya, bismillah. Jadi ibu sebelum wudu bismillah. Nah setelah bismillah perhatikan sekarang, ya, ini air ngalir, ya. Ketika air ngalirnya, ternyata banyak yang wudu tuh pinginnya cepet-cepet selesai.